Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Baik, terima kasih sekali sahabat-sahabat sekalian dari komunitas Tignas yang dipimpin oleh ini Mas atau Bang? Mas Agus Suprianto gitu ya, yang tadi sudah memberikan sambutannya yang sangat menarik ya. Kemudian juga wakilnya Bang Ahmad Rifki di bawah pembinaan daripada Abang kita Bapak Haji Fuad dan seluruh komunitas Tignas yang semuanya saya hormati. Tadi pembawa acara kita adalah tokoh pemuda Jakarta, beliau ketua pemuda anti narkoba di Jakarta, juga sekaligus ketua pemuda gerakan pemuda keadilan di Jakarta, dan juga sekretaris DPD PKS di Jakarta Selatan dan ketua koordinator tenaga ahli saya di DPR. Jadi anak muda tapi insya Allah sangat potensial. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya ikut bersyukur dan terima kasih untuk undangan bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Sekaligus juga mensyukuri milad daripada komunitas Tignas, ya, sekalipun didirikan dengan 6 Maret ya tahun 2007 ya. Tapi saya kira suasana maulidnya masih tetap ada gitu ya. Dan sekaligus juga kegiatan rutin rekan-rekan sekalian untuk arisan, untuk silaturahim, pengajian, dan saya terima kasih bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Sekalipun barangkali mohon maaf ini belum bisa panjang karena ini saya pakai backdrop yang nanti setelah ini saya harus langsung bergabung ke sana dengan DPP, dengan para habaib, dengan Kiai Haji Munahan Muhtar, Ketua MUI DKI yang akan menyelenggarakan acara doa untuk para syuhada, untuk bangsa, agar kita semuanya betul-betul diberkahi oleh Allah, diselamatkan, dan dalam semangat menghadapi ataupun akan menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tetap sehat walafiat supaya kita bisa mensyukuri kemerdekaan dan melanjutkan kegiatan setelah kemerdekaan. Terima kasih sekali lagi dan selamat untuk rekan-rekan dari Tignas Community atau komunitas Tignas yang luar biasa sudah menghadirkan sebuah komunitas kreasi yang sangat positif ya kegiatannya. Tadi ada silaturahim, ada kegiatan sosial, ada arisan juga gitu ya. Dan kalau kaitannya dengan arisan nih, kemarin kan kita mendapatkan 1 medali emas gitu ya dari cabang bulu tangkis dari Olimpiade Tokyo 2020. Tapi kemudian muncul meme kan, sesungguhnya kalau babnya hanya cari emas saja, itu di Indonesia banyak banget itu. Emas Jawa yang bikin arisan ya. Dan kemudian pakai emas gitu ya, waduh emasnya kan bisa kemana-mana ibu-ibu itu. Jadi kalau bab itu sih kita sudah terbiasa dengan emas. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan rekan-rekan sekalian dan subhanallah ya mohon maaf baru sekarang bisa silaturahim sekalipun sesungguhnya rekan-rekan ini sudah eksis sejak 2007 ya. Harusnya sejak saat itu kita sudah bisa berkomunikasi tapi ya takdir Allah baru sekarang ini kondisinya pun spesial gitu ya rekan-rekan sekalipun pakai seragam Tignas tapi juga sekaligus menaati prokes, pakai masker dan lain sebagainya. Dan saya berharap rekan-rekan semuanya tetap sehat walafiat dan sekaligus bisa melanjutkan kegiatan yang sangat baik ini dan tidak ada informasi, tidak ada sejarah, tidak ada berita bahwa rekan-rekan dari Tignas kemudian terkena masalah, apakah namanya, kadang-kadang kan gitu ya, komunitas sepeda motor kan, atau komunitas motor ini, sering-sering kan kesannya gitu, kemarin di mana tuh yang nabrak ibu-ibu dan langsung meninggal di tempat itu, di Banten ya, ada lagi, udah macam-macam lah gitu, kadang-kadang juga kesannya adalah tawuran, kesannya adalah masalah, tapi Tignas tidak ada informasi dari manapun ya, dari intelijen, dari polisi, dari media
itu menandakan bahwa rekan-rekan Tiknas alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa menjalankan hobinya touring sepeda motor, tapi tetap juga bisa menjaga jati dirinya sebagai warga bangsa Indonesia, sesama warga bangsa Indonesia, menyalurkan hobi yang sangat baik, tetapi tetap menjaga jati dirinya, kebaikannya, kemaslahatannya. Hobi bukan untuk menghadirkan yang menyusahkan bagi diri, bagi keluarga, yang menyusahkan pengguna jalan yang lain, yang menyusahkan warga yang lain, tapi justru untuk menyemangati dengan kegiatan silaturahim, bakti sosial. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Saya apresiasi dan saya ikut bersyukur, berbangga dan mendoakan agar rekan-rekan sekalian tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan Ustadz Haji Fuad. Mudah-mudahan akan tetap di jalan yang benar, yang baik, yang bermanfaat, yang bermaslahat, yang syukur-syukur malah bisa menjadi teladan gitu ya bagi rekan-rekan komunitas touring yang lain, bahwa kita tetap bisa menghadirkan hobi kita touring kemana saja, tapi kita tetap sehat, kita tetap selamat, menyelamatkan, tidak menghadirkan hal yang menakutkan. Justru kita menyebar kebaikan dengan silaturahim, touring dengan silaturahim, touring dengan kebaktian sosial. Ini semuanya adalah bagian yang sangat dipentingkan untuk terus didukung dan dikembangluaskan ya. Apalagi ada dua peristiwa yang saya kira perlu kita garis bawahi. Pertama, kita semuanya masih sangat prihatin dengan COVID-19 yang entah kapan selesainya. Entah kapan selesainya karena mohon maaf di para pejabat seringkali kemudian malah ngalor ngidul gitu ya. Nggak jelas ini ya bagaimana kebijakannya. Tetapi lepas dari mereka, kita semuanya harus menyelamatkan diri, menyelamatkan komunitas kita. Komunitas Tiknas juga harus selamat, warga di Pasar Minggu juga harus selamat, di Jakarta harus selamat. Kita harus mengusahakan keselamatan itu. Karena itu juga perintah daripada Undang-Undang Dasar, tapi juga adalah perintah daripada agama kita. Agama Islam kita memerintahkan untuk umatnya agar menjaga keselamatan dirinya, keselamatan jiwanya, keselamatan badannya, keselamatan otaknya, rasionalitasnya, keselamatan rohaninya, semuanya harus dijaga, termasuk keselamatan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dan kemudian juga COVID-19 ini, saya yakin ya dengan semangat daripada rekan-rekan sekalian yang paradigmanya, nawaitu niatnya adalah kehadirannya untuk menghadirkan silaturahim, menghadirkan bakti sosial, pastilah juga karenanya bisa menjadi bagian dari yang mencerahkan masyarakat, yang menyemangati masyarakat agar kita tidak putus asa. Dan kemudian karena putus asa, kemudian ya sudah asal-asalan. Mohon maaf, kemarin malah ada yang gila-gilaan itu ya, mejeng di pinggir jalan, pakai pakaian yang nggak pantas, itu kan bentuk kesia-siaan. Tapi kita dengan rekan-rekan ini justru bisa menyebarluaskan sikap hidup yang rasional, sikap hidup yang sehat, sikap hidup yang tetap kita beraktivitas, kita bisa beraktivitas, tapi tetap sehat, tapi tetap selamat, tetap menyelamatkan, tetap melaksanakan ajaran agama, mengikuti anjuran para ulama, para habaib, tapi juga sekaligus sesuai dengan kaidah kesehatan dan sesuai dengan apa yang menjadi program kita semuanya. Saya kira itu penting untuk juga bisa terus dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, dan saya mengajak rekan-rekan semuanya menjadi bagian daripada komunitas bangsa Indonesia, seperti kami di PKS juga, yang kembali kami memotong gaji untuk disumbangkan bagi warga Indonesia menyelamatkan dari COVID-19, termasuk para yatimnya. Sekarang ini banyak sekali rekan-rekan sekalian, anak-anak yatim piatu yang tiba-tiba jadi yatim dan yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat daripada COVID-19. Jumlahnya sangat banyak dan pernah Indonesia menjadi juara nomor 1 di dunia dari sisi korban COVID-19 dari kalangan anak-anak ya. Jadi anak-anak yang jadi korban akibat karena orang tuanya meninggal atau menjadi korban karena kondisi COVID-19 ini yang membuat anak-anak menjadi terkena dampaknya. Jadi saya berharap rekan-rekan sekalian menjadi komunitas yang kemudian membersamai komunitas-komunitas yang lain, menyebarluaskan semangat hidup yang kemudian bisa mengalahkan semuanya, mengalahkan COVID-19, mengalahkan ajakan untuk narkoba, mengalahkan ajakan untuk tawuran, mengalahkan ajakan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mungkin gagah gitu ya dengan touring sepeda motornya, tapi ternyata itu hanyalah merugikan diri dan merusak lingkungan dan merusak masa depan dan tidak ada gunanya. Yang kedua tentu adalah kita semuanya bangsa Indonesia akan segera, kita berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan.
Dan kita dianjurkan, termasuk dari partai saya juga sangat menganjurkan sejak awal Agustus di rumah kita masing-masing mengibarkan bendera merah putih. Dan kami di rumah saya sudah saya kibarkan bendera merah putih sejak tanggal 1 Agustus yang lalu. Saya yakin juga bagus juga rekan-rekan sekalian nanti dengan touringnya gitu memasang bendera merah putih di sepeda motornya atau di motornya atau kemudian di rumahnya gitu ya. Untuk kemudian menegaskan kembali bahwa sekalipun ada COVID-19, tapi semangat kita menjadi bangsa yang merdeka, karenanya kita juga dengan kemerdekaan itu tersemangati untuk mengalahkan penjajahan yang dilakukan di COVID-19 ini. COVID-19 sudah menjajah kita ini. Menjajah akal kita, menjajah kesehatan kita, menjajah kebijakan nasional, termasuk juga menjajah ekonomi. Sehingga Indonesia sekarang utangnya kan nambah terus gitu ya katanya untuk mengatasi COVID-19, tapi dampaknya kan belum jelas. Jadi sekali lagi menuju 17 Agustus komunitas rekan-rekan sekalian menjadi amat sangat juga diharapkan peran sertanya untuk menyemangati semua warga bangsa bahwa kita akan memperingati dan mensyukuri karunia Allah yang bernama kemerdekaan Indonesia. Mengapa ini penting untuk kita terlibat memperingati dan mensyukuri? Karena pertama memang secara kenegaraan dulu para bapak bangsa, dulu para pejuang bangsa, pendiri negara ini sudah sepakat meyakini bahwa yang namanya kemerdekaan Indonesia itu bukan karena hadiah Belanda, bukan karena hadiah Jepang, bukan karena hadiah Cina, bukan karena hadiah Portugis, tapi adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Begitulah yang disepakati oleh Bapak Bangsa. Di situ ada Bung Karno, di situ ada Bung Hatta, di situ ada Mr. Muhammad Yamin, di situ ada tokoh Kristen bahkan Mr. Ahmad Ramis, di situ ada tokoh-tokoh umat Islam dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahan Mudzakkir, dari Partai Islam ada Haji Agus Salim dan Haji Abi Kusno Cokroasio. Mereka sepakat. Latar belakang mereka berbeda-beda, pendidikan mereka beragam-ragam, agama mereka berbeda-beda, suku mereka berbeda-beda, tapi mereka sepakat. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Subhanallah. Jadi para tokoh bangsa saya meyakini bahwa kita merdeka ini bukan karena kufur nikmat ya, bukan karena pemberian gratis dari penjajah asing gitu ya, termasuk apakah dari Belanda, Portugal, China, maupun juga dari Jepang. Tidak, ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, karenanya, bila demikianlah, maka sudah sangat sewajarnya bila kita mensyukurinya. Mensyukurinya bagaimana? Tadi yang saya sampaikan, kita, komunitas-komunitas anak muda, seperti rekan-rekan sekalian, bisa mengembangkan syukur itu melalui kegiatan kita yang kemudian menyemangati warga bangsa untuk dengan syukur maka kita akan juga menghadirkan hidup yang selamat dan menyelamatkan. Selamat dari COVID, menyelamatkan warga dari dampak COVID, baik itu dampak yang langsung maupun yang tidak langsung, termasuk juga dampak-dampak sosialnya. Mungkin di lingkungan rekan-rekan sekalian ada warga yang terkena COVID. Mungkin mereka memerlukan bantuan mobil atau sepeda motor atau apapun untuk mengantar mereka ke rumah sakit atau ke puskesmas. Saya berharap komunitas ini juga siap untuk membantu mereka gitu. Kalaupun memerlukan ambulans, kami juga sudah menyiapkan, nanti bisa dihubungi Pak Wawan, bisa bekerja sama antara komunitas rekan-rekan sekalian dengan kami untuk kemudian melakukan peran ini. Mungkin juga di antara tetangga kita atau warga dari komunitas COVID, komunitas rekan-rekan sekalian, Texas, ada yang kemudian terkena COVID itu sendiri. Nah, solidaritas dari rekan-rekan sekalian menjadi amat sangat dipentingkan supaya karena bagian daripada yang menjadi masalah kalau orang terkena COVID biasanya juga adalah tadi semacam kehilangan semangat hidup, kehilangan bahkan mungkin panik, jadi stres, merasa tidak ada yang menemani dan kemudian malah jadi meninggal. Tapi kalau ada rekan-rekan yang kemudian menyertai dan membersamai, menyemangati untuk kemudian terus bangkit, saya yakin itu akan menjadi obat yang luar biasa menyembuhkan bagi mereka. Jadi menuju kepada kemerdekaan Indonesia, sikap mensyukuri kemerdekaan itu bisa kita wujudkan melalui bagaimana kita saling menjaga agar kita bisa merdeka juga dari penjajahan COVID-19 ini. Lingkungan kita bantu, lingkungan kita perhatikan. Kalau ada anak-anak yatim di sana, mungkin rekan-rekan sekalian juga bisa membantu dengan
apakah dengan membesarkan hati yatim, atau bahkan mungkin bisa mengumpulkan donasi, dibantukan pada mereka, mungkin juga bahkan sampai pada tingkat untuk kemudian dari donasi itu bisa menyekolahkan mereka, gitu ya, beasiswanya untuk mereka dan seterusnya. Itu akan kemudian menghadirkan tadi realisasi daripada syukur kita akan kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita bangsa Indonesia. Karena ternyata yang namanya merdeka itu ternyata tidak mudah dan tidak murah dan tidak gampang diraihnya, rekan-rekan sekalian. Kita tahu bagaimana di Palestina, ya kan? Palestina itu sudah mencoba untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia, nggak dapat sampai hari ini. Tetap saja dikerjain sama Israel, dibombardir. Tadi saja Israel masih membombardir Gaza dan mereka tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Jadi menjadi negara merdeka ini tidak gampang dan Indonesia sudah mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka. Karenanya menjadi kewajiban dari kita semuanya untuk menjaganya. Seluruh komunitas kita, apapun komunitas kita, bisa menjadi bagian daripada yang menjaga, mensyukuri karunia Allah yang bernama kemerdekaan ini dengan peran serta yang langsung, ya, apakah secara simbolik tadi masang bendera merah putih maupun yang secara hakiki menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita supaya tetap bebas merdeka, termasuk dari penjajahan yang dilakukan oleh COVID-19. Ini semuanya rekan-rekan sekalian, saya yakin bagian daripada upaya kita untuk menjaga agar karunia Allah yang bernama kemerdekaan Indonesia itu tetap berlanjut dan berkelanjutan. Karena kaedahnya, seperti yang kita sering dengar daripada ceramah para kiai-kiai kita, Al-Quran menegaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas karunia Allah, termasuk karunia kemerdekaan itu, maka la azidannakum, maka Allah akan melipat gandakan karunia itu. Melipat gandakannya dalam bentuk apa tadi? Kita dibebaskan dari beragam musibah, dari beragam masalah, musibah alam, musibah non-alam, COVID-19, banjir, maupun dan lain sebagainya, supaya Indonesia ini bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dalam kondisi yang terbaik. So, kalau kemudian sampai kondisi kemerdekaan ini malah menghadirkan carut-marut yang tidak berkesudahan, ini akan kemudian kasihan kepada generasi yang akan datang. Sekarang saja banyak orang mengatakan, mengkhawatirkan terjadinya lost generation, hilangnya satu generasi. Nah, kalau itu betul-betul terjadi, bagaimana generasi akan datang adalah generasi anak-anak kita. Nanti mereka akan semakin sulit menghidupi kehidupan di Indonesia. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk silaturahim ini. Saya berharap kita bisa melanjutkan silaturahim ini, aspirasi ini bisa dilanjutkan. Kalaupun sekarang misalnya baru sebentar gitu ya, tapi bersama rekan-rekan sekalian ada Pak Wawan itu, beliau setiap saat siap dihubungi, termasuk juga kami di PKS itu setiap hari Selasa dan hari Jumat kami membuat yang namanya hari aspirasi. Pada saat itu kami menerima masukan dari siapapun warga bangsa Indonesia dan kemudian bila itu skalanya nasional maka itu urusan kami untuk kami tindak lanjuti dengan para menteri di beragam kementeriannya. Kalau misalnya terkait dengan masalah SIM, berarti itu di Komisi 3. Kalau itu kan dikaitannya dengan masalah peraturan jalanan, begitu ya, itu berarti nanti hubungannya dengan rekan-rekan di Komisi 5 dan seterusnya. Jadi silakan saja, nanti kalau misalnya ada beragam hal yang ingin disampaikan, kalau ingin yang resmi berarti ke fraksi, gitu ya. Kalau urusannya adalah untuk di Jakarta, atau skalanya atau skupnya adalah di tingkat provinsi, maka itu bisa disampaikan nanti melalui Pak Wawan, bisa disampaikan ke anggota DPRD kita di Kebon Sirih. Kita mempunyai dari Jakarta Selatan ini kita punya 3 anggota DPRD. Ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi, sehingga semakin banyak lagi yang bisa kita perjuangkan untuk kepentingan rekan-rekan sekalian dan komunitas di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat. Jadi silakan saja kalau nanti ingin beragam hal ingin disampaikan, silakan melalui Pak Wawan atau nanti ketemu dengan kami gitu ya. Kalau sekarang karena COVID-19 ya mohon maaf kita ketemunya melalui Zoom. Tapi melalui Zoom juga bisa, melalui secara langsung juga bisa. Kami siap untuk membersamai karena kami bertekad untuk bisa menghadirkan pelayanan yang terbanyak, yang terbaik bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia, siapapun mereka, termasuk rekan-rekan dari komunitas Tiknes yang saya hormati. Dan mudah-mudahan sekali lagi virus COVID-19 ini
segera tidak kerasan di Indonesia gitu ya, sehingga pulang kampung ke kampung halamannya sana, meninggalkan kita semuanya, supaya kita bisa kembali normal sebagaimana yang sebelumnya, melanjutkan kegiatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk silaturahim ini. Silahkan dilanjutkan, dan sekali lagi kami sangat welcome, kami sangat terbuka begitu ya untuk bertemu, bersilaturahim dengan rekan-rekan sekalian. Kalau saya kira kalau Pak Wawan bisa sepanjang waktu bisa bertemu aja, ini mana anak-anak muda ini monggo saja begitu. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan yang banyak manfaatnya, banyak maslahatnya. Mudah-mudahan kegiatan rekan-rekan juga menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah itu maka rekan-rekan sekalian dijaga oleh Allah, diberikan pahala yang terbaik, hasanah di dunia, kebaikan selama di dunia ini, hingga menghadirkan hasanah fil akhirah, kebaikan hingga di akhir masa, di akhirat nanti, ditutup dengan husnul khotimah, dan kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh, para wali, dan orang-orang yang terbaik, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau silaturahimnya masih via Zoom dan baru dalam waktu yang pendek. Nanti bisa kita lanjutkan dalam waktu-waktu berikutnya, tapi menunggu waktu itu ada Pak Wawan yang juga orang Pasar Minggu begitu ya, yang siap selalu bersama dengan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Salam asma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.